Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel saya ya. Yang sudah lama tidak mampir. Ya, mohon maaf karena sudah lama tidak membuat video lagi saya ini. Ya. Yang baru mengunjungi channel saya harap kalian semua mendapatkan ilmu baru dari channel saya ini dan semoga ilmu itu bermanfaat. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai belajar lebih dalam perintah ls dalam terminal Linux atau Ubuntu. Nah, bagi kalian mungkin ya, atau bagi kita semua ya, yang masih pemula, itu penting sekali ya mengenal apa itu terminal dan mengenal perintah-perintah yang ada di terminal. Itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita mau bisa Linux, mau bisa Ubuntu, ya salah satunya harus mempelajari yang namanya terminal. Harus bisa juga pakai terminal gitu loh ya. Oke. Dan saya sudah buatkan silabusnya. Oke, sebentar. Ya, ini dia. Oke. Ya. Silabus mengenai perintah ls ya. Namun saudara-saudara, teman-teman semuanya, pada kali ini saya akan membahas ls ini dalam ya. Ya. Kita akan coba mendalami. Saya akan coba jelaskan dengan lebih dalam daripada yang sebelumnya ya. Oke. Ya, jadi mungkin video ini akan lama. Siapkan dulu kopinya ya, jangan lupa ya. Kopi kemudian apa ya? Terserah cemilan dan sebagainya. Oke. Sebelum kita masuk pembahasan, saya akan coba menjelaskan apa sih sebenarnya fungsinya ls itu gitu. Ya. Sekarang saya akan membuka Windows Explorer. Oh, maaf. Kalau di Linux kan namanya bukan Windows Explorer ya. Saya akan coba membuka file manager seperti ini. Ya, saya sudah membuka file manager ya. Oke. Di dalam komputer saya ini ada folder bernama ini desktop. Ya. Ada folder bernama dokumen. Ada folder bernama downloads dan juga ada file yang bernama channel YouTube Yan Aditya dan seterusnya. Oke. Ya. Oke. Ya. Intinya adalah di komputer saya ini ada folder dan juga ada filenya. Ya, ada isinya gitu. Nah, kita kalau pengen mengakses file atau folder kan menggunakan file manager seperti ini, ya kan? Sekarang pertanyaannya, seandainya kita ingin mengakses file atau folder, tapi tanpa membuka file manager, bisa apa enggak? Ya. Kalau di Linux, sangat bisa. Di Windows bisa? Bisa juga. Di Mac bisa? Bisa juga. Ya, bisa semuanya sih. Ya. Oke. Kalau bisa gimana dong caranya? Caranya adalah menggunakan terminal kalau di Linux ya. Oke. Kita langsung bahas aja. Di dalam terminal ada perintah ls yang tadi sudah saya jelaskan ya. Itu fungsinya buat menjelajah file yang ada di dalam komputer kita. Fungsinya sama seperti ini, file manager, sama persis ya. Cuman bedanya mungkin nggak bisa menampilkan previewnya, nggak bisa ya. Jadi kalau ls itu cuman menampilkan berupa tulisan saja gitu. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba mengakses file yang ada di dalam folder. Sebentar, saya pilih dulu ya. Dalam folder. Oh, bentar.
Ya, di dalam folder desktop di sini. Saya akan coba mengakses ya, folder desktop ini menggunakan terminal. Gimana caranya? Ya, pakai perintah ls tentunya yang kita bahas ini sekarang. Kita langsung aja buka terminal. Menu, kemudian terminal. Ya. Saya perbesar dulu sebentar. Oke. Tulisannya sudah cukup jelas. Oh, ya. Kalau kita membuka terminal itu biasanya kita secara otomatis ya berada di dalam folder home dari user kita. Sebagai contoh, saya ini sekarang berada di dalam folder home dari user saya. User saya namanya adalah Adam. Ya. Bagaimana cara mengeceknya? Caranya adalah dengan mengetikkan perintah pwd. Seperti ini. Enter. Nah, akan muncul. Ini maksudnya adalah, ini cara membacanya begini. Saya sedang mengakses folder Adam. Yang mana folder Adam itu berada di dalam folder home. Begitu, ya. Nah, gimana caranya kalau saya pengen tahu isinya folder Adam? Tinggal ketikkan saja ls. Enter. Nah, ini yang tadi kita bahas sih sebenarnya ya. Ketik ls, nanti akan muncul ya. Muncul tulisan-tulisan ini. Ya. Nah, ini adalah file-file dan folder-folder yang berada di dalam folder Adam. Di sini ya. Oke. Di dalam folder Adam ini ternyata ada folder yang namanya downloads. Ternyata ada file yang namanya utama.png. Ternyata ada file yang bernama wiwirohyani.png ya. Oke. Sekarang sedikit saya mungkin out of topic ya. Saya akan masuk ke folder desktop ini. Di sini kan ada folder desktop ya. Saya akan masuk pakai perintah cd. cd spasi desktop. Nah, ini nggak usah di bikin pusing ya, nggak usah. Kalau kalian belum paham perintah cd, ya lebih baik nggak usah dipikirin dulu. Karena nanti mungkin ya, kalau ada request, Bang bahas perintah cd dong, oke saya akan buatkan mungkin ya. Tapi kalau nggak ada request ya nggak saya buatkan. Intinya perintah cd ini fungsinya untuk berpindah dari satu folder ke folder yang lain gitu. Itu perintah cd ya. Nah, ini sekarang coba saya cek pwd enter. Nah, ini sekarang saya sudah berada di folder desktop. Ya. Yang mana folder desktop itu berada di dalam folder Adam. Yang mana folder Adam itu ada di dalam folder home. Nah, oke. Nah, ini saya minimize dulu. Sekarang kita fokus ke sini. Tadi saya sudah sempat bilang ya, bahwa saya akan mengakses folder desktop. Oke kan? Nah, kalau kalian lihat, ini perhatikan dulu ya. Di sebelah sini, sebelah address bar, ini ada kayak simbol pensil. Ini bisa kita klik. Nah, nanti akan muncul location. Ya. Location ini maksudnya adalah menampilkan lokasi di mana kita sedang mengakses di file manager ini. Ya. Ini berarti, sekarang saya ini sedang mengakses folder desktop yang ada di dalam folder Adam, yang mana folder Adam itu ada di dalam folder home, gitu. Yang mana folder desktop ini punya isinya, ya, ada isinya, yaitu folder bernama belajar website. Gitu. Oke ya. Ini location ini. Home Adam desktop. Sekarang kita cocokkan dengan yang ada di terminal.
Di sini home Adam desktop, di sini home Adam desktop. Sama kan? Nah, ini menunjukkan bahwa sekarang saya sedang mengakses folder desktop dengan terminal. Oke. Sudah ya? Sekarang saya coba ls. Enter. Nah, akan muncul belajar website. Kalau kita lihat di sini, di dalam folder desktop ini ada folder yang bernama belajar website. Nah, di sini muncul juga belajar website. Nah, kelihatan kan? Oke. Seandainya nih, di sini saya coba buat file baru ya. Folder baru aja. Namanya kamu. Enter. Sekarang saya coba ls lagi. ls. Oh, sekarang ada dua, yaitu belajar website dan kamu. Itu ya. Coba saya bikin file lagi. Create dokumen empty file. Namanya adalah siapa saya. Enter. Ini ya, siapa saya. Itu. Nanti kalau saya ls lagi, oke. Nanti akan muncul belajar website, kamu dan siapa saya. Gitu ya. Sekarang sudah paham ya tentang perintah ls. Tujuannya atau fungsinya adalah untuk menampilkan isi dari sebuah folder atau directory. Ya. Sekarang kita akan mulai bahas silabusnya. Mana tadi silabusnya? Oke, di mana tadi silabusnya? Ini dia. Saya rapikan dulu sebentar. Ini saya close saja terminalnya. Kemudian ini saya pindah ke sini. Ya. Aduh, kok susah amat. Ya. Kemudian ya, saya akan membuka terminal di sebelah sini. Oke. Kemudian saya akan membuka terminal lagi di sebelah sini. Oke. Ini akan memudahkan kita nanti dalam membandingkan. Oke. Sekarang saya akan jelaskan perintah yang nomor 1, yaitu perintah strip A. Oke. Cara penggunaannya seperti ini. Oh, ini saya belum masuk ke folder desktop ya. Saya coba masuk dulu. cd. Oh ya, sebentar saya cek dulu ini di mana. Oke. cd. Oke, ini sudah di folder desktop. Oke. Tadi perintahnya adalah ls strip A. Loh, tadi katanya perintah ls. Kok sekarang ada tambahannya? Ya, saya akan bahas perintah ls beserta parameternya, parameter tambahan gitu. Nah, yang berkaitan dengan ls gitu. Jadi ini adalah parameter tambahan ya. Jangan sampai bingung ya. Ini parameter tambahan di belakangnya ls gitu. Kita akan tulis parameter ini di belakangnya ls yang nantinya setiap parameter ini punya fungsinya masing-masing. Oke. ls strip A. Fungsinya adalah tidak mengabaikan entry file yang dimulai dengan tanda titik. Oke. Di bawah sini saya akan coba jalankan perintah ls, enter. Kemudian di atas ini saya akan jalankan perintah ls strip A, enter. Sekarang temukan perbedaannya. Oke. Kalau dilihat ya,
perbedaannya cukup jelas, yaitu di sini. Ketika saya menggunakan perintah ls strip a, itu muncul titik dan titik-titik di sini. Nah, terus sebenarnya apa dong fungsi utamanya? Jadi fungsi utama dari parameter strip a ini adalah untuk menampilkan file-file yang tersembunyi. Itu fungsi utamanya sih sebenarnya, ya. Jadi seumpama di dalam folder desktop ini ada file yang tersembunyi, itu nanti akan tampil dengan kita menambah parameter strip a ini, gitu. Oke ya. Kalau cuman pakai perintah ls ini ya, nggak pakai strip a, ini kalau misalkan ada yang tersembunyi itu nggak akan tampil. Itu perbedaannya di situ. Oke, sekarang saya anggap kalian sudah paham. Maka sekarang saya coret dulu. Sekarang nomor 2. Oke, yaitu strip A yang besar. Nah, kalau tadi pakai strip A yang kecil. Nah, kalau sekarang pakai strip A yang besar. Di bawah sini aja ya. ls strip A besar, maaf. Pengertiannya apa sih? Tidak menampilkan titik dan titik-titik yang bukan file. Nah, tidak menampilkan titik dan titik-titik yang bukan file. Coba gimana sih ya hasilnya? Oh lah, seperti ini. Sekarang kita lihat perbedaannya seperti yang sudah saya jelaskan barusan ya. Tidak menampilkan titik dan titik-titik. Ini sama-sama strip A loh padahal. Tapi yang satu, yang A-nya kecil ini menampilkan titik-titik ini. Yang A besar ini nggak menampilkan. Nah, lah terus apa perbedaannya strip A yang besar ini dengan ls doang? Loh, kok sama? Munculnya seperti dengan ls doang itu. Ya. Kalau misalkan menggunakan ls doang itu juga nggak ada titiknya, kok sama ya? Sekarang begini ya. Perintah ls strip A ini ya. Ini digunakan juga untuk menampilkan file yang tersembunyi gitu. Tapi tanpa ada titik dan titik-titik. Gitu ya. Kalau cuman ls begini ya, saya contohkan di atas ini. ls maaf. Saya ulangi, ls. Oke. Ini kan kelihatannya sama ya. Sama persis kan munculnya. Tapi sebenarnya beda. Bedanya di mana? Kalau yang strip A, ini menampilkan yang tersembunyi. Nah, karena di folder desktop ini nggak ada yang tersembunyi filenya atau foldernya, maka nggak akan tampil ya, tetap seperti ini keluarannya. Kalau yang ls doang ini nggak menampilkan yang tersembunyi. Begitu. Bedanya di situ. Sekarang kita lanjutkan. Saya anggap kalian sudah paham ya. Oke, lanjut. Nomor 3, strip L. Yaitu digunakan untuk menampilkan format daftar yang panjang. Apa sih maksudnya? Sekarang kita bahas. Tadi strip L ya. Oke, saya kosongkan dulu biar nggak bingung. ls strip L kecil ya. Coba saya enter. Loh, kelihatan. Ada total 8. Kemudian DRWXR, strip XR, strip X, 2, Adam. Nah, dan seterusnya ini. Nah, ini ya. ls strip L ini ya, fungsinya untuk menampilkan file beserta rinciannya atau detailnya secara detail gitu. Jadi kalau dibaca seperti ini kurang lebihnya ya. Belajar website itu dibuat atau terakhir dimodifikasi jam 21.00 tanggal 13 September dengan ukuran 4096 byte. Yang mana dia usernya adalah Adam yang termasuk dalam grup Adam gitu. DRWXR. Nah, di sini ada D, ini strip. Maksudnya apa ini?
Ini nanti aja ya, nanti terakhir aja insya Allah saya jelaskan. Oke, yang penting tahu dulu ini ya, fungsi dari strip L ini, yaitu menampilkan secara mendetail. Kalau ya jelas sekali ya, sama LS ya beda banget. Kalau ini kan nggak detail gitu loh. Kalau yang ini kan detail sekali ya. Oke. Sekarang lanjut, saya anggap sudah paham. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Sekarang strip G. Baca dulu keterangannya. Nah, LS strip G ini fungsinya sama seperti strip L yang barusan itu, tapi tidak menampilkan daftar pemiliknya atau usernya, maaf ya, daftar usernya gitu. Oke, saya jelaskan. Katanya sama seperti strip L. Coba kita tulis strip G, LS strip G, enter. Nah, apakah kalian semua melihat perbedaannya? Ya, perbedaannya ada di sini. Ya, ini ada Adam. Kalau di sini cuman Adam. Ya, oke. Nah, terus maksudnya apa dong, Bang? Saya akan coba jelaskan ya sebentar. Ya, semampu saya ya. Oke. Jadi, ini Adam dan Adam. Adam yang pertama ini memberikan informasi tentang nama user. Jadi, nama user adalah ya, belajar website ini ya. Nama usernya Adam. Yang mana dia dikelompokkan dalam grup bernama Adam. Ini grupnya. Oke. Ya. Kalau yang ini ya sama sih. Ini nama user, ini nama grup. Ya, beda ya. Ini user, ini nama grup. Ini kebetulan nama user dan grupnya sama, ini kebetulan saja. Ini coba kita otak-atik aja sebentar. Oke, ini ya. Coba yang ini, yang belajar website. Saya akan ganti nama grupnya biar kelihatan beda. Properties, permission, kemudian grupnya namanya CD-ROM. Oke. Ownernya, owner bisa juga dikatakan owner tadi, user atau ownernya ya. Nama user atau ownernya gitu. Nah, ini sudah saya ganti ya. Ownernya namanya tadi apa? CD-ROM. Kalau yang kamu ini coba saya ganti juga. Permission, kemudian di sini grupnya LP admin. Oke. Nah, coba sekarang saya ulangi lagi. LS strip L. Oke, kan sudah ganti ya namanya. Ini nama usernya atau ownernya adalah Adam. Ownernya. Yang dia itu termasuk dalam di dalam grup CD-ROM. Nah, inilah. Kalau di dalam Linux ini itu kita mengenal pengelompokan atau grouping file. Jadi setiap file dan setiap folder yang ada di dalam Linux itu sudah ada grupnya masing-masing gitu loh. Kita mengenal istilah itu kalau dalam Linux ya. Ya. Jadi si folder belajar website ini ya, dia dimiliki oleh Adam. Ownernya adalah Adam. Yang mana termasuk dalam grup CD-ROM gitu. Ini coba saya ulangi lagi ya. LS strip G. Nah ini kan ya. Ini nama ownernya muncul. Yang di sini nama ownernya tidak muncul. Yang muncul adalah nama grupnya. Nah inilah fungsi dari strip G. Ya. Kalau kita menggunakan strip G, itu nama ownernya nggak muncul. Yang muncul cuma nama grupnya saja. Oke, siap. Sekarang kita lanjutkan. Saya rasa paham ya. Muka-muka paham. Sekarang nomor 5 yaitu author. Author itu apa? Pemilik ya. Ya, author ya. Strip author. Oh ya, tadi strip G itu singkatan dari grup ya. Grup. Singkatan dari grup. Kalau L itu singkatan dari list.
Kalau A itu almost all tadi, kalau A ini juga all, ya. Sekarang author. Ya, cara penulisannya seperti ini. Bentar ya. Ini saya kosongkan dulu. Cara penulisannya seperti ini. Tadi author ya. ls strip author. Nah, ini cara menulisnya seperti ini. Enter. Oh, sebentar. Kita lihat dulu penjelasannya. Oh ya, digunakan bersama strip L. Oh, berarti cara penulisannya tidak seperti itu. Ya, digunakan bersama strip L berarti begini. ls strip L, ya, kan digunakan bersama strip L. Kemudian strip author. Enter. Nah, baru keluar. Oke. Ini ya, coba kita bandingkan dengan ls strip L doang tanpa author. Beda apa enggak kira-kira? Nah, kelihatan ya perbedaannya, yaitu di sebelah sini. Ya. Di setelah CD-ROM, setelah nama grupnya, ini ada nama authornya. Yang di sini yang pakai strip L itu setelah nama grup nggak ada nama authornya. Jadi author ini untuk menampilkan author dari sebuah file. Jadi file siapa saya ini, ya, authornya adalah Adam. Begitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Kemudian strip R. Bagaimana penggunaannya? Ctrl L ya. Untuk membersihkan layar ini saya menggunakan Ctrl L. Ya. Barangkali ada yang bertanya-tanya kan? Oke. Tadi apa? Strip R. Ya, strip R ini singkatan dari recursive. Ya. Ya, strip R ya. Menampilkan subdirektori beserta file di dalamnya. Oke, penjelasannya begini. ls, saya langsung praktekkan strip R. Enter. Nah, ini panjang sekali nih ya. Oh, nggak panjang ya. Nggak panjang. Oke, ya. Kok begini nih? Ya, saya akan coba jelaskan ya. Jadi ls strip R ini fungsinya adalah yang pertama kali dia akan menampilkan ini. Ya. Menampilkan yang ada di dalam desktop ini, yaitu folder belajar website dan kamu, dan juga file bernama siapa saya. Nah, setelah itu, ya, dia akan melihat isi dari folder ini, folder yang pertama ini. Kemudian ditulis di sini. Nah, belajar website. Karena ya, dia melihat isinya, kemudian dia menuliskannya di sini. Nah, di dalam folder belajar website ini, ya, ini terdapat file bernama home.html, kemudian new.css, kemudian ada file bernama utama.png. Nah, ditampilkan oleh si terminal ini, konsol ini. Nah, kemudian tadi kan foldernya ada dua ya, ada belajar website, kemudian ada folder kamu. Nah, kemudian dia melihat isinya folder kamu ini. Kemudian setelah itu ditampilkan. Nah, di sini. Nah, ditulis dulu folder kamu di sini, isinya apa. Nah, berhubung folder kamu itu nggak ada isinya, maka tidak tampil apa-apa. Sekarang kita lihat di sini. Di dalam desktop ini ada dua folder kan, yaitu belajar website dan kamu kan. Nah, tadi kan menampilkan isinya belajar website, ada apa tadi isinya? Home, HTML, dan new CSS, dan utama.png begitu. Nah, ini sama enggak? Ada home HTML, new CSS, dan utama PNG sama. Gitu. Nah, itulah berarti kesimpulannya adalah ya, perintah ls strip R ini digunakan untuk menampilkan
isi dari sebuah direktori yang diakses, ya desktop ini isinya apa. Kemudian kalau di dalamnya ada folder, isinya folder yang ada di dalam itu juga ditampilkan semuanya. Ya, istilahnya itu subdirectory. Isi dari subdirectory semuanya tampilkan. Kalau di dalamnya ada folder lagi, tampilkan semua lagi. Sampai folder akarnya yang paling bawah begitu. Semuanya akan ditampilkan. Nah, jadi nanti kalau kalian menggunakan strip R ini ya, kalau memang akar foldernya itu banyak, ya mesti panjang di sini. Ya, akan tampil panjang sekali gitu. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ada strip H atau human readable. Ya. Digunakan bersama perintah strip L dan atau strip A atau S ini. S ya. Fungsinya untuk menampilkan ukuran file yang dapat dimengerti oleh manusia. Seperti contohnya begini. Kilobyte, megabyte, terus gigabyte. Oke, kalau kilobyte itu kan KB ya. Nah, kilobyte itu KB ya, KB. Kalau megabyte itu apa? MB ya. MB. Kalau gigabyte itu GB ya. Nah, bukan guru bujang ya, GB. Gigabyte ya. Oke. Begini. Kita langsung praktekkan aja strip H. Ini perhatikan ya, digunakan bersama perintah strip L atau strip S. Ini saya pertebal aja. Berarti cara menulisnya seperti ini. LS strip L, strip L. Kemudian tadi apa? H. Nah, jadi nggak perlu strip H gitu ya, langsung gabungin aja. Ini sudah ada stripnya, maka gabungin aja ke yang ini. LS strip H. Kalau kita enter, nah muncul. Bedanya apa dengan strip L doang? Oke, kita lihat bedanya. LS strip L. Nah, kira-kira bedanya di mana? Disinilah bedanya. Ya, ini. Perhatikan di sini. Perhatikan juga di sini. Ya, oke. Dengan perintah parameter H ini, ukuran dari file, ya, ukuran dari file ini akan lebih bisa kita pahami. Seperti contohnya ini, file belajar website. Ini ukurannya 4,0K. K ini maksudnya kilobyte. Nah, kalau kita lihat yang tanpa parameter H, ini ya dengan strip L doang. Ya, belajar website itu ukurannya 4096 byte. Ini satuannya byte, kalau ini kilobyte ya. Satuannya byte kalau ini. Nah, ini kan ya memang lebih rinci, tapi kan bagi kita itu kesuwen ngitung, bahasa Jawanya itu. Dadak ngitung sik, dadak ngiro-ngiro iki pirang kilobyte gitu. Ya, kalau di sini lebih jelas ya. Lebih jelas. Kalau di sini gitu loh, lebih jelas ukurannya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, di sini kan ada human readable. Lah ini juga bisa ya, kan saya tulis di sini atau ya. Ini bisa juga diganti yang strip H ini. Ya, yang H ini bisa diganti dengan readable. Ya, LS strip L strip human strip readable. Ini sama. Akan muncul sama. Ya, sama seperti strip H. Hanya saja ini perintah versi yang panjang. Nah, lebih mudah yang tadi memang LS strip L dan H langsung gitu. Jadi nggak seperti ini panjang sekali ya. Gitu ya.
Oke. Kita lanjutkan. Kontrol. Ini ada strip O. Fungsinya sama seperti strip L, tapi tidak menampilkan daftar informasi grup. Oke, ya. Tadi kan penjelasannya fungsinya sama seperti strip L. Kita coba ls strip O. Nah, silahkan dilihat perbedaannya. Nah, ini ya. Di yang bagian sini yang pakai strip L itu ada muncul ownernya atau usernya, nama usernya muncul, nama grupnya juga muncul. Kalau yang pakai strip O, ini nama ownernya muncul tapi grupnya tidak muncul. Nah, ini kebalikan dari strip G ya. Nah, kalau strip G itu yang grupnya saja yang muncul, ownernya enggak. Kalau ini ownernya muncul, grupnya enggak. Nah, ini kebalikannya. Oke. Bisa dipahami? Lanjut. Sekarang yang strip S atau size. Gini aja deh ya. ls strip S. Enter. Oke. Tadi penjelasannya adalah menampilkan ukuran dari setiap file. Ditampilkan menurut bloknya. Oke, sekarang lihat. Ya. Di sini ada angka sebelum file. Kan? Angka 4. Nah, angka 4 ini angka 0. Nah, angka ini adalah ukuran dari file yang berada di bagian kanannya. Ya. Jadi begini, belajar website itu ukurannya adalah 4. 4 di sini maksudnya 4 kilobyte. Kalau kita menggunakan min.o, ini kelihatan 4096 byte gitu. Ya. Ini juga sama. Folder kamu ini punya ukuran 4 byte gitu. Nah, file siapa saya ukurannya 0 byte. 0 kilobyte, ini 4 kilobyte, maaf ya. Gitu. Nah, di sini juga tadi tertulis strip size ya. Ini ya. Ini ada strip size. Oke. Langsung aja coba biar nggak bingung, ls strip size. Ya, emang soalnya orang-orang suka tanya gitu kan. Oh, sorry, ini ls-nya 2 kali ya. Saya ulangi. ls strip size. Ya, sama seperti yang tadi keluarannya. Lanjutkan. Ada S besar. Sekarang nomor 11 itu ls strip S besar. Oke. ls strip S besar. Seperti apa? Oh, sebentar kita baca dulu penjelasannya. Mengurutkan berdasarkan ukuran file. Yang berukuran besar ditampilkan lebih awal. Nah, ini seharusnya ada penjelasan ya. Ini maaf saya lupa ya. Ya. Digunakan bersama strip L, seharusnya begitu, ada penjelasan begitu ya. Jadi saya salah memasukkan sintaks ya. Harusnya begini, ls strip L kemudian S yang besar karena digunakan bersama strip L ini. Nah, S besar ini seperti ini penggunaannya. Kita enter. Nah. Oke. Nah, lihat sekarang. Mengurutkan berdasarkan ukuran file. Yang ukurannya besar ditampilkan lebih awal atau paling atas. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau cuman pakai strip L aja, kita bandingkan ls strip L dengan ls strip ls besar. Oke. Oh, sama aja ya. Sama aja ya. Nah, ini sebenarnya bisa saja tidak sama sebenarnya ya. Ini kebetulan saja sama. Ya, kebetulan saja sama. Ini menampilkan yang ukuran filenya besar itu tampilkan di atas. Yang ukuran filenya kecil tampilkan di bawah. Lah, bagaimana caranya untuk membalik?
Yang ukurannya kecil di atas, yang ukurannya besar taruh di bawah. Caranya begini. Ya, saya taruh di sini aja. Saya praktek di sini aja. LS strip LS ditambahi R kecil seperti ini. Kemudian enter. Nah, ini akan terbalik. Yang ukuran filenya kecil akan ditaruh di atas. Sedangkan yang ukuran filenya besar akan ditaruh di bawah. Ya. Jadi penambahan R kecil seperti ini. Itu mungkin tambahannya ya. Sekarang kita lanjutkan. Saya anggap sudah paham ya. Ada strip T. Penjelasannya mengurutkan berdasarkan waktu dimodifikasi. Yang terbaru ditampilkan lebih awal. Tentu saja ini ya digunakan bersama strip L gitu ya. Nah, strip L ini boleh ditambahi A tadi ya. Boleh dikombinasikan dengan A. Oke, sekarang LS strip L apa tadi? T. Nah, oke, kita lihat parameter T ini fungsinya tadi untuk mengurutkan. Ya. File yang dimodifikasi terakhir akan ditaruh di atas. Nah, ini menunjukkan bahwa file yang dimodifikasi terakhir adalah file siapa saya. Nah, ini. Lihat, dimodifikasi terakhir jam 14.36, tanggal 17 September. Gitu. Ini bawahnya juga sama sih, 14.36, tanggal 17 September. Nah, yang bawah ini, yang belajar website ini dimodifikasi terakhir tanggal jam 21.00 tanggal 13 gitu ya. Oke. Kalau dengan ls min l strip L apa bedanya? Beda apa enggak? Beda. Ini yang modifikasi ini enggak tertata. Kalau seperti ini enggak tertata sebenarnya ya. Ini kebetulan karena filenya jumlahnya cuma 3, maka ya begini aja gitu. Kadang-kadang nggak sesuai apa yang dibayangkan gitu ya. Oke. Nah itulah ya. Kemudian ada sedikit tips ya mengenai ini penggunaan ls ini. Sebenarnya tidak hanya di dalam penggunaan ls saja ya. Ada juga di dalam penggunaan sintaks atau kode-kode yang lain gitu. Jadi begini ya. Perintah ls ini ya, kita bisa menggabungkan parameter-parameter yang ada. Ya. Tadi kan ada strip L, ada strip S, ada strip G, ada strip O gitu kan, strip A gitu. Nah kita bisa gabungkan. Strip L digabung dengan A, digabung dengan T, digabung dengan H. Nah. Yang strip L ini fungsinya untuk menjadikannya ini seperti ini, rinci. Yang A ini fungsinya untuk untuk menampilkan file yang terhidden. Kalau T ya, T fungsinya untuk apa tadi? Waduh, lupa saya ini. Oh iya, diurutkan berdasarkan waktu modifikasi. Ya. Jadi nanti yang waktunya modifikasinya itu lebih baru akan di atas. Kemudian H itu tadi apa? H itu human readable. Ya, jadi yang byte nanti diganti menjadi kilobyte atau megabyte. Sekarang kita enter. Nah, oke, akan muncul seperti ini. Ya. Dia akan muncul berdasarkan list atau secara mendetail. L itu list ya. Kemudian A ini yang tersembunyi juga akan tampil. T ini ya, yang dimodifikasi paling awal ini akan yang dimodifikasi terakhir kali akan berada di atas. Kemudian ini H ini human readable, yang tadinya byte ini berubah menjadi kilobyte. Nah ini bisa juga diterapkan kepada yang lain. Ada ls min strip LAH juga bisa. Ada ls strip LOH juga bisa ya. Jadi silahkan kalian kembangkan sendiri seperti itu. Oke. Oh ya, tadi saya sudah bilang akan menjelaskan tentang ini ya. Penjelasan dari ini. Oke.
Mungkin saya akan jelaskan sebentar aja, tidak akan terlalu mendetail ya. Jadi begini, silahkan diperhatikan dulu ini ya. Ini di dalam file siapa saya. Oh, maaf. Jadi rincian dari file siapa saya ini ada ini 1436, ini sudah tahu semuanya sih. Nah, tinggal ini aja ya. Ini diawali strip. Ya kan? Kalau yang ini kamu kemudian belajar web, ini kok diawali D. Ini apa maksudnya? Nah, ini penjelasannya begini. Yang diawali strip, dia adalah file. Kalau yang diawali D, dia adalah directory atau folder. Ya. D atau DR ya. Directory atau folder. Gitu. Nah. Lah, R itu maksudnya apa? R itu singkatan dari readable atau bisa dibaca. W ini singkatan dari writable atau bisa ditulis. Ya, entah itu menambahkan file ke dalam directory itu atau yang lain. X ini maksudnya executable, bisa diexecute, bisa dieksekusi gitu. Nah, di sini ada 3 blok. Ini blok yang pertama, ya. Ini blok yang kedua, ini blok yang ketiga. Nah, setiap bloknya itu dipisah dengan strip. Blok yang pertama ini menyatakan public. Blok yang kedua ini menyatakan user. Ya. User apa-apa ya tadi ya. Yang blok yang ketiga ini menyatakan other. Gitu. Jadi berarti kalau kita mau baca ya begini. Jadi file kamu ya itu merupakan directory DR ya. Yang mana dia bisa writable, bisa diakses oleh public. Bisa writable oleh public ya. Kemudian bisa juga diexecute oleh public, bisa juga di-read oleh public. Nah, ini file kamu ini bisa diexecute oleh user dan bisa read oleh user. Dan hanya bisa diexecute oleh other begitu. Ya, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Oke. Silakan apabila kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, komen ya, silakan komentar kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada yang tidak jelas ya. Silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini ya silakan like, komen dan share. Kalau nggak suka silakan dislike juga nggak apa-apa. Ya. Semoga bermanfaat. Ya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.